Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA akan mengerjakan tugas proyek wawancara. Di sini saya Taufik Dwi Prasetyo sebagai editor dan kameramen. Saya Ahmad Arif Billah sebagai pewawancara. Saya Muhammad Diga Kemal Farizi sebagai pewawancara. Saya Renji Marvalino sebagai pembuat skrip dan pewawancara. Inilah video kami. Kami membuat video wawancara ini untuk menginformasikan lebih lanjut kepada kalian semua tentang proses terjadinya kehamilan, cara menjaga kehamilan, risiko kehamilan, mengapa terjadi kehamilan kelainan genetik, serta cara meminimalkan risiko kehamilan genetik kepada kalian semua. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber yang akan kami wawancarai tentang kehamilan. Sebelum masuk ke pertanyaan, untuk Ibu Bidan dipersilahkan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlela Yuliani, AMDKEP dari Puskesmas Daya Luhur 2. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kehamilan dan bagaimana proses awalnya terjadi, Bu? Kalau kehamilan itu merupakan proses alamiah ya yang dimulai dari konsepsi. Konsepsi itu pertemuan antara sel telur dan sperma. Itu adalah prosesnya, sudah mulai proses ya. Terus kemudian hingga melahirkan janin ditandai dengan tertanamnya hasil konsepsi atau yang disebut zigot. Iya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara ibu menjaga kesehatan diri dan janin selama hamil? Kalau untuk menjaga kesehatan ya yang misalnya kehamilan itu dibagi jadi 3 trimester ya, trimester 1, trimester 2, sama trimester 3. Kalau misal trimester 1 kita jaga kesehatan kita itu yaitu aktivitas fisik kita dikurangi, terus tetap makan makanan yang bergizi buat bayinya, kemudian makan buah dan sayur. Untuk trimester 2 kita sudah mulai boleh aktivitas, tapi aktivitasnya juga jangan terlalu berat seperti olahraga yang ringan, jalan kaki, tetap konsumsi tablet tambah darah, kemudian makan makanan yang bergizi juga, protein yang tinggi, makan buah dan sayur jangan lupa. Trimester ketiga itu udah mulai persiapan persalinan tetap sama aja, aktivitas fisiknya dikurangi tapi masih kayak jalan-jalan kecil dilakukan, kemudian tetap makan yang kaya akan vitamin, terus kemudian jangan lupa tablet tambah darah sampai umur 9 bulan itu tidak boleh putus. Baik. Pertanyaan ketiga, apa risiko yang sering terjadi selama kehamilan dan bagaimana cara mengatasinya, Bu? Untuk resiko itu banyak ya. Jadi kalau misalnya resiko pada saat hamil muda itu bisa keguguran atau yang disebut dengan abortus. Jadi kalau misalnya masih muda itu, hamil masih muda ini tetap aktivitas fisik kita dikurangi. Itu adalah untuk mencegah terjadinya keguguran. Terus kemudian yang kedua, kita rajin periksa ke tenaga kesehatan untuk mengetahui janin kita itu sehat apa enggak. Terus kemudian untuk trimester 2 sama trimester 3 untuk resiko-resiko yang akan terjadi pada trimester 2 mungkin masih aman ya. Nanti untuk trimester 3 kita itu akan banyak sekali resikonya kalau dijelasin. Kalau yang pertama ada resikonya yaitu letak janin. Letak janinnya itu ada sungsang, udah dijelasin kan ya? Sudah. Udah. Ada. Kalau yang normal itu berarti yang presentasi ke kepala. Yang normal presentasi kepala. Kalau resikonya trimester 3 itu ada placenta previa, ada solusi placenta yaitu lepasnya plasenta belum pada waktunya, terus posisi janin itu ada sungsang, kemudian ada presentasi kaki. Itu biasanya kalau misalnya pencegahannya itu, kalau terus anemia itu yang sering terjadi itu anemia. Untuk pencegahannya anemia biasanya minum tablet tambah darah sampai 9 bulan. Itu adalah yang sering terjadi. Kalau misalnya kayak presentasi, kayak letak itu kalau kita sudah melakukan USG. Jadi kalau misalnya sudah melakukan USG ada misalnya letaknya sungsang, itu baru kita tindak lanjuti seperti rajin sujud, kemudian ngapain jongkok, mungkin itu seperti itu resiko-resiko. Baik, pertanyaan keempat.
apa risiko yang sering terjadi? Makanan apa atau minuman apa saja yang biasanya dianjurkan atau dihindari selama kehamilan? Kalau makanan jelas buah dan sayur ya, kaya akan nutrisi. Kemudian makanan yang kaya atau kaya akan protein hewani, yaitu kayak ikan. Terus kemudian makanan kayak ayam, telur itu. Terus kalau misalnya minuman, tetap susu ibu hamil dianjurkan. Kalau yang untuk dihindari, mungkin makanan yang terlalu asin, jangan terlalu banyak. Kemudian makanan-makanan yang junk food, yang cepat saji, itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Ya. Pertanyaan kelima, apakah peran keluarga sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil? Sangat penting, karena kalau lagi hamil itu mood perempuan dan kemudian ada perubahan hormon juga, ya. Jadi perempuan itu jadi lebih sensitif, lebih sedih karena untuk mempersiapkan kelahirannya, karena banyak pikirannya, nanti saya lahiran gimana ya. Peran keluarga itu sangat penting, apalagi ke mental, ya. Pokoknya dukungan keluarga, apalagi suami, orang terdekat itu sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu hamil. Terus kemudian untuk mempersiapkan persiapan persalinan juga, tetap dukungan keluarga itu nomor satu. Karena apa? Karena wanita mau melahirkan itu yang pertama ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa apalagi kalau anak pertama ya, ada rasa gimana ya, aku nanti bisa apa enggak ya. Itu adalah dikuatkan dari suami sama keluarga sekitar. Ya. Pertanyaan keenam, apakah mungkin pada saat hamil terjadi kelainan genetik? Sangat mungkin, itu sangat mungkin. Kalau genetik itu kelainan genetik itu nanti diperiksanya lebih lanjut kepada dokter ya, harus diperiksa dokter. Kalau sekarang itu sudah bisa di USG dengan ada USG 3 dimensi, terus kemudian nanti bisa cacat bawaan pun sudah bisa dilihat dengan cara USG itu, tapi adanya bukan di puskesmas, tapi adanya di dokter gitu ya, dokter SPOG. Pertanyaan ketujuh, jika mungkin, apa penyebab bayi bisa terlahir dengan kondisi seperti Down syndrome? Down syndrome itu yang pertama karena kelainan genetik ya, karena karena kelainan genetik, mungkin karena ada persaudaraan yang menikah saudara sama saudara gitu. Terus kemudian ada kelainan genetik, mungkin ada keturunannya juga, itu bisa terjadi gitu. Untuk pertanyaan ke-8, hal apa saja yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mencegah atau meminimalkan risiko kelainan genetik pada bayi? Untuk pada bayi itu mungkin kita bisa periksa lebih dini ya. Jadi pada saat baru hamil trimester pertama itu kan ada kesempatan untuk USG. Jadi pada saat 12 minggu ibu hamil disarankan untuk USG itu untuk melihat perkembangan janinnya. Jadi kalau misalnya berkembang berarti itu kan bagus. Tapi kalau misalnya tidak berkembang, nanti itu ditindaklanjuti, periksa lagi ke dokter kenapa itu tidak berkembang gitu. Itu awalnya. Untuk pertanyaan ke-9, pada saat proses apa sih sampai bisa terjadinya kelainan genetik? Dari pertemuan antara sperma sama sel telur diawalinya juga itu sangat bisa. Apalagi kalau misalnya nikahnya itu mungkin ada kaitan saudara gitu kan, itu adalah akan terjadi kelainan genetiknya. Jadi pada trimester pertama sudah mulai bisa dilihat. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran ibu untuk calon ibu lain yang sedang menunggu kelahiran? Sudah menunggu kelahiran ya. Yang pertama, bagi ibu hamil yang sedang menunggu buah hatinya, apalagi yang anak pertama itu, yang pertama itu jaga kesehatan mentalnya. Jadi jangan gelisah, jangan khawatir, jangan deg-degan. Kalau deg-degan sih mungkin ada ya, tapi sebisa mungkin kita mengendalikan rasa khawatir itu, karena nanti setelah proses persalinan ada didampingi keluarga, kemudian akan ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Terus kemudian yang kedua itu persiapan persalinan, yaitu yang harus dipersiapkannya itu seperti kalau BPJS persiapan, kemudian peralatan bayi, peralatan ibu, kemudian peralatan bayi yang lengkap biar nanti
pas kelahiran sudah siap semuanya. Kemudian jaga kesehatan, banyak makan buah dan sayur, kemudian jangan lupa untuk aktivitas fisik, banyak berjalan kecil-kecil aja nanti untuk proses persalinannya yang biar lancar. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih Ibu telah bersedia menjadi narasumber dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mewawancarai narasumber, kini kami dapat menyimpulkan bahwa kehamilan adalah proses pembuahan hingga perkembangan janin yang perlu dijaga dengan pola hidup sehat dan dukungan keluarga. Resiko seperti kelainan genetik bisa terjadi, tetapi dapat diminimalkan dengan pemeriksaan medis dan perawatan yang tepat. Untuk melakukan wawancara, kita perlu mengetahui langkah-langkah melakukan wawancara. Langkah pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu kegiatan. Langkah kedua adalah menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan adalah kegiatan membuat atau merancang kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk wawancara, penelitian, ujian, atau angket. Langkah ketiga adalah menentukan narasumber. Menentukan narasumber artinya proses memilih orang yang tepat untuk dijadikan sumber informasi, keterangan, atau data dalam suatu kegiatan, misalnya wawancara, penelitian, atau penulisan laporan. Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah proses mengambil inti atau hasil akhir dari suatu pembahasan, penelitian, atau kegiatan setelah menganalisis data, informasi, atau fakta yang diperoleh.